Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya, kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran secara daring. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya pada materi pendidikan fikih ini ya, kita telah memasuki bab hari raya Idul Adha ya. Maka poin pertama yang kita bahas sebelumnya yaitu tentang dasar hukum ya. Dasar hukum, dalil-dalil sholat Idul Adha, pelaksanaan hari raya Idul Adha. Hukumnya kemarin ya kita sudah pelajari ya. Sekarang kita akan pelajari tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha terdiri dari 2 rakaat ya. Cukup 2 rakaat, tidak usah banyak-banyak. Kalau 4 rakaat itu sholat zuhur, cukup 2 rakaat karena habis sholat Idul Adha kan mau potong sapi ya kan, jadi harus 2 rakaat. Pada rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan 7 kali takbir. 7 kali takbir. Sedang pada rakaat kedua setelah bangkit dari sujud dilakukan takbir sebanyak 5 kali saja. Kalau yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali, kemudian dijumlahkan menjadi 12 kali. Cara bertakbir pada rakaat pertama dan rakaat kedua sama sebagaimana takbiratul ihram, seperti sholat sunnah, wajib, sama. Allahu Akbar, sama. Allahu Akbar. Kemudian lanjutkan tadi 7 kali dan 5 kali. Kemudian tata cara sholat Idul Adha pada rakaat pertama sebagai berikut ya. Silakan perhatikan pada halaman 116 itu. Pertama, baca takbiratul ihram. Takbir permulaan sholat ya. Takbiratul ihram dengan niat sholat Idul Adha, niat di dalam hati ya, tidak perlu diucapkan. Adapun yang mengucapkan itu berbeda dengan yang tidak mengucapkan, tidak masalah diucapkan maupun tidak diucapkan, yang penting dia sholat Idul Adha. Yang salah yang tidak sholat Idul Adha, langsung potong kurban, goreng-goreng daging, tidak boleh. Sholat dulu. Yang kedua, membaca iftitah sama seperti sholat seperti biasa. Kemudian yang ketiga, takbir 7 kali selain takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar pertama 7 kali, setelah bangkit dari sujud Allahu Akbar. Yang kedua, rakaat kedua hanya 5 kali. Itu sudah ditambah-tambah. Nah, kemudian setelah bertakbir 7 kali tadi pada rakaat pertama itu, lalu membaca Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, membaca surah Al-Quran sesuai dengan bacaan Nabi ketika sholat Idul Adha maupun sholat Jumat adalah membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama, surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Sesuai hadis Nabi dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil 'aidaini wa fil jum'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah." Itu 2 surah itu. Qala wa idza jitama'al 'aidu wal jum'atu fi yaumi wahidatin yaqra'u bihima aidan fi sholataini. Apa kata Rasulullah? Biasanya Nabi ini membaca dalam sholat Idul Adha maupun sholat Jumat, itu surahnya yang pertama di rakaat pertama adalah surah
Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Dan hal ataka hadisul ghasyiyah, itu surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. An-Nu'man bin Bashir mengatakan begitu pula ketika hari Idul Adha maupun Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat. Beliau membaca kedua sholat tersebut masing-masing sholat. Ya, berarti dua itu ya sesuai Nabi. Baca surah yang lain tidak apa-apa ya, boleh ya. Mau rakaat pertama surah Al-Baqarah panjang, siang selesainya. Rakaat kedua baca surah lagi Sajadah boleh ya. Coba sesuai hadis Nabi, rakaat pertama itu adalah surah Al-A'la, rakaat kedua adalah surah Al-Ghasyiyah. Kemudian yang keenam, setelah selesai membaca surah Al-Quran tadi, ruku, i'tidal dan melakukan sujud dan duduk di antara dua sujud dengan bacaan sama dengan sholat fardu. Bacanya sama. Membedakan takbirnya tadi. Selanjutnya bangkit dari sujud dan membaca takbir intiqal. Takbir intiqal itu apa? Takbir intiqal itu takbir dari sujud ke berdiri. Itu namanya takbir intiqal. Perpindahan ruku. Itu namanya takbir intiqal. Misalnya kamu sujud, baru takbir Allahu Akbar berdiri. Itu namanya takbir intiqal. Tapi kalau takbiratul ihram itu yang pertama. Itu bedanya. Kemudian masuk rakaat kedua, pada bacaan rakaat kedua adalah bertakbir sebagaimana takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 saja. Tidak boleh 6. 5 saja. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Quran sesuai dengan hadis tadi. Untuk rakaat kedua apa? Surah Al-Ghasyiyah. Betul. Sesudah itu ruku, i'tidal dan sujud dan duduk di antara dua sujud sama bacanya kayak sholat-sholat sebelumnya. Kemudian tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang tidak perlu dijawab adalah salam ketika sholat. Sama ketika kita di kuburan. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Kalau ada yang jawab, larilah pulang. Mati. Bangun mayatnya. Oke. Kemudian itu ya, setelah tahiyat tadi sudah selesai sholat Idul Adha. Nah, kemudian tinggal setelah sholat Idul Adha pelaksanaan khutbah. Nah, tata cara pelaksanaan khutbah hari Idul Adha itu bagaimana? Nah, setelah selesai sholat Idul Adha, imam membaca 1 kali khutbah dimulai dengan Alhamdulillah, sama dengan sholat Jumat. Dan menyampaikan nasihat kepada para jamaah sholat Jumat Idul Adha dan menganjurkan berbuat baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, Kana Rasulullah SAW yakhruju yawmal fitri wal adha, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ilal musalla wa awwalu syai'in yabda'u bihi sholatu, bahwa Nabi SAW keluar, yakhruj keluar menuju lapangan ketika Idul Fitri dan Idul Adha, maka yang pertama kali beliau kerjakan adalah sholat. Ya, sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis lain menjelaskan khutbah hari raya. Ibnu Abbas berkata, syahidul aidil ma'ida ma'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum wa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Aku menghadiri sholat Idul bersama Rasulullah, Abu Bakar bersama Umar bersama Utsman radhiyallahu anhuma, semua mereka lakukan sholat sebelum khutbah. Artinya setelah sholat itu ada khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang telah disebutkan tadi, tidak ada keterangan memulai khutbah dengan takbir. Demikian pula tidak ada keterangan khutbah Idul dengan 2 khutbah. Oleh karena
dalam hadis tersebut tidak menyatakan bahwa khutbah Idul Adha dimulai dengan takbir. Sehingga dalam khutbah Idul Adha ini digunakan hadis menjelaskan praktik Rasulullah SAW mulai khutbah. Nah, dari keterangan yang telah disampaikan dari hadis berdasarkan hadis tadi, maka saat ini ya kita berpendapat bahwa khutbah sholat Idul Adha ada yang tidak dimulai dengan takbir, ada juga yang dimulai dengan takbir atau dimulai dengan tahmid, dan bahwa khutbah Idul Adha aja khutbah. Nah, ini ada yang berpendapat satu khutbah saja, ada yang berpendapat dua khutbah. Intinya sama ya, ada apa namanya, wasiat untuk bertakwa dan berbuat baik. Itu adalah tentang tata cara pelaksanaan khutbah hari raya Idul Adha. Nanti kita akan bahas lagi ya berkaitan dengan ketentuan yang berkaitan dengan sholat Idul Adha. Misalkan seperti mandi, kemudian berpakaian terbaik yang dimiliki ya. Tapi yang baik belum tentu yang baru ya. Anda harus beli dulu ya. Yang bagus kan banyak. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.